Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, hari ini tetap antusias, semangat, dan tetap andalkan Tuhan. Di masa-masa pandemik yang belum berakhir pada saat ini, roda perekonomian tetap harus kita putar, dan kita hidup tetap berkelanjutan. Jangan pernah takut karena kita percaya bersama Tuhan kita bisa melakukan segala perkara, dan bersama Tuhan kita mampu mengatasi segala problema hidup. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita dapat sesuatu yang luar biasa dari berkat Tuhan. Kita mendapat sesuatu pemahaman yang luar biasa. Kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Sekalipun ibadah kita masih streaming atau secara online, tapi berkat Tuhan, dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun berada. Menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian, baik di rumah atau dimanapun Bapak Ibu sedang melihat channel ini. Mari kita belajar satu hal. Hari ini kita belajar percaya bukan karena melihat. Mari sama-sama kita belajar di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-7. Hidup karena percaya bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin kita tidak percaya kenapa kita bisa melewati masa-masa pandemik ini. Kita harus percaya karena kita berada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Setiap anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan dan selalu menjalankan protokol kesehatan pasti diluputkan dari yang namanya COVID-19. Apalagi hari-hari ini kita melihat perubahan ekonomi yang secara luar biasa bergejolak dengan cepat, secara cepat bergulir. Dulunya perusahaan itu maju, tiba-tiba perusahaan itu mulai pelan-pelan redup dan mulai kolab. Tapi saudara, anak-anak Tuhan, ketika saudara percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan kena. Karena janji firman Tuhan, walau orang rebah 1000 di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Dan sekalipun engkau jatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menolong Anda. Itu luar biasanya kita sebagai anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa dapat kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali terbang tinggi menghadapi badai, dia akan menang menghadapi badai. Karena apa? Karena ada pertolongan Tuhan. Dan pertolongan itu adalah pasti. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu hari-hari ini. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, ketika Bapak Ibu menaruh pengharapan pada Tuhan, seperti dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7, hidup kami bukan karena melihat, tapi percaya. Sekalipun mungkin saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, sekalipun hari ini Bapak Ibu belum melihat mujizat Tuhan, tapi tetap percaya di balik semua badai, di balik semua masalah akan ada yang namanya pelangi kasih Tuhan. Dan itu adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah iya dan amin. Sebagai orang percaya dan sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada sekalian, mari tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan merasakan kasih Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Karena kita sadari pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Masalah Bapak Ibu sekalian, apapun itu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena hidup orang percaya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun mujizat Tuhan belum datang, tetap percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu dikatakan, amin. Ada 3 poin yang akan kita belajar bersama-sama hari ini, di mana hidup karena percaya bukan karena melihat. Poin yang pertama adalah miliki iman. Sama-sama katakan, saya memiliki iman. Kalau Bapak Ibu memiliki iman, maka Bapak Ibu tidak akan pernah ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dan iman yang kita taruh dalam pengharapan kepada Kristus, maka kita mampu mengatasi apapun menjadi masalah dalam hidup kita. Suatu kali ketika Yesus habis mengajar, Ia menyuruh murid-muridnya menyeberang lebih dahulu. Tetapi dalam perjalanan, setelah berapa mil dari tepi pantai,
perahu murid-muridnya mulai terombang-ambing angin sakal. Ketika terombang-ambing oleh angin sakal, maka murid-muridnya ketakutan. Kenapa ketakutan? Ini seperti gambaran orang percaya. Ketika kita ada bersama-sama Kristus, ketika ada kita sebagai orang percaya, rajin beribadah, takut akan Tuhan. Tetapi ketika ada masalah dalam hidup kita, kita melupakan bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Begitu juga murid-muridnya. Dan ketika Yesus menghampiri mereka, mereka berteriak, apakah itu hantu? Siapakah itu? Kita seolah-olah ingin mencobai Tuhan. Kalau memang itu Tuhan, kalau itu memang Yesus, Petrus berkata, biarkan aku datang menghampirimu. Maka Yesus berkata, mari datanglah kepadaku dan berjalan di atas air. Maka Petrus mulai melangkah di atas air tanpa keraguan. Tetapi ketika ada angin sepoi-sepoi meniup dia mulai ragu dan dia tenggelam. Ketika kita sudah menaruh segala masalah, problema hidup kita di tangan Tuhan, kita bergumul bersama Tuhan, jangan pernah ragu sedikit pun. Mungkin seminggu belum ada jawabannya, 2 minggu belum ada jawaban, 3 minggu belum ada jawaban, sebulan, setahun belum ada jawabannya. Kita bilang, mana pertolonganmu Tuhan? Mana pertolonganmu Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Kenapa aku terus ada dalam masalah? Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan menjawab seturut kairosnya dia, bukan kronos waktunya dunia. Petrus ketika berjalan, dia tidak pernah ragu. Tetapi ketika ada masalah sedikit, angin sepoi-sepoi, maka dia ragu dan dia mulai tenggelam. Maka Yesus berkata di dalam ayat 31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, jangan bimbang bahwa Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara kalian, hari-hari ini, problema ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara dan kita memiliki yang kemenangan di dalam Kristus. Poin yang pertama, tetap percaya dan tetap miliki iman. Apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Segala sesuatu yang kita harapkan, damai, sejahtera, sukacita, berkat-berkat melimpah. Kita harus memiliki iman kepada siapa? Kepada Kristus. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itu adalah bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Tapi janji Tuhan ketika kita mengandalkan dia, maka itu akan tergenapi dalam hidup kita. Karena janjinya ialah ya dan amin. Poin yang kedua, selalu berpikir positif. Sama-sama katakan, selalu berpikir positif. Kalau dulu saudara pernah punya masalah, kita ingat, dulu saya punya masalah, sudah selesai karena pertolongan Tuhan. Maka hari-hari ini selalu berpikir positif bahwa pertolongan itu akan datang. Dan Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur pasal 103, ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan, haleluya. Saya memiliki problema, berarti saya akan naik kelas, saya akan naik level. Selalu mengucap syukur, selalu berpikir positif. Karena dalam pemikiran positif, maka kita akan dapat mengatasi segala masalah hidup kita. Sekalipun orang mereka-reka yang jahat kepada kita, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebajikan. Anda percaya dan imanin itu. Selalu berpikir positif, maka Anda akan dapat menyelesaikan masalah dalam hidup Anda hari-hari ini. Satu ketiga, ada seekor rusa betina akan melahirkan anak. Kemudian dia mencari tempat yang dekat dengan aliran sungai. Tiba-tiba cuaca berubah dengan drastis, mendung, kilat menyambar-nyambar. Dari sisi kanan dia melihat ada seorang pemburu yang sedang membidik ke arahnya dia. Sementara dari sisi kiri dia melihat ada singa yang sedang mendekati dia. Karena petir menyambar, tiba-tiba di belakang sang rusa, hutannya terbakar di depan aliran sungai.
rusa ini ada di bawah tekanan. Kanan ada sang pemburu, kiri ada singa yang memampirinya, belakang ada hutan yang sedang terbakar, sementara di depan ada sungai yang mengalir. Tapi dia selalu berpikir positif, dia tetap fokus untuk melahirkan anaknya. Rusa ini tidak pusing dengan keadaan sekitarnya, dia fokus untuk melahirkan anaknya. Ketika dia fokus, maka anak itu akan lahir dengan selamat. Ketika sang pemburu ini membidik rusa ini, tiba-tiba kilat menyambar sehingga pandangan sang pemburu ini terganggu, dan ketika dia menembakkan peluru, maka yang terkena adalah harimau yang mendekati dengan rusa itu. Harimau itu mati, sang pemburu dapat buruannya. Karena cuaca begitu ekstrim, mendung tiba-tiba datang dan hujan turun. Dan hutan yang terbakar di belakang sang rusa berhenti, padam karena air hujan. Sang rusa akhirnya dengan selamat melahirkan anak rusa. Begitu dengan kita, ketika kita fokus dan berpikir positif, sekalipun ada bencana, sekalipun ada tekanan di kanan kiri kita, sekalipun orang berkata-kata yang tidak benar tentang kita, selalu fokus apa yang positif dalam hidup kita, dan selalu kembangkan hal-hal positif dalam hidup kita. Karena kita mengembangkan hal-hal positif, maka kita melihat hal-hal yang positif akan datang dalam hidup kita. Hal yang kedua, selalu berpikir positif dan ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Hal yang ketiga, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau hidup kita mau berbuah di masa-masa new normal ini, karena kita tahu ini adalah Pentakosta yang ketiga, Pentakosta yang terakhir, penuaian jiwa besar-besaran, maka kita harus tetap tinggal dalam Tuhan, sehingga kita dapat berbuah, sehingga kita dapat menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Ketika orang melihat kita luput daripada masalah, luput daripada COVID-19, kita masih tetap dapat berusaha dan memiliki berkat-berkat untuk kehidupan kita. Kita dapat membantu rekan-rekan kita, kita bahkan dapat menebarkan kebajikan dan kasih Tuhan. Maka mereka bisa melihat luar biasanya Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Mari menjadi berkat dimanapun Anda berada, dengan kita andalkan Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan, maka kita tahu rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita lebih maksimal lagi mengembangkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari-hari ini, tetap lakukan. Jangan berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saya bisa, semua karena Tuhan. Saya bisa karena saya mau melangkah, karena Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka segala perkara dapat kita lakukan. Kita tidak akan menyerah, karena kita ada bersama Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup orang percaya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. 3 hal yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah miliki iman. Yang kedua adalah berpikir positif. Dan hal yang ketiga adalah tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada hari ini kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun kami belum melihat pertolongan dan janji Tuhan, kami tetap menaruh pengharapan dalam Tuhan.
karena janji-Mu ya dan amin. Ketika kami mengandalkan-Mu, ketika kami mengharapkan Engkau ya Yesus, Engkau tidak akan pernah terlambat menolong kami, karena pertolongan-Mu indah pada waktunya. Terima kasih kalau masa-masa yang lalu Tuhan tolong kami. Kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan sampai hari ini. Dan kami percaya kebaikan Tuhan akan mengikuti kami, sebagaimana kami juga mengiring Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami pun dimanapun kami berada. Dan apapun yang kami lakukan, aktivitas kami lakukan, dan kami kerjakan oleh kedua belah tangan kami, biarlah seturut kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga kami, orang lain, dan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami, dan inilah kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.